Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sahira Ramadini, NIM 2102011051 dari program studi D3 Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan dosen pengampu Ibu Delovita Ginting, MSI. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang bertujuan untuk menjelaskan fungsi dari alat ronsen yang menerapkan prinsip fisika, menjelaskan prinsip kerja alat ronsen yang menerapkan prinsip fisika, dan prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan. Ronsen. Pemeriksaan X-ray atau ronsen adalah salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh. Prosedur ini merupakan bagian dari pemeriksaan penunjang untuk keperluan penegakan diagnosa yang lebih akurat. Nah, bagaimana sinar X bekerja? Sinar X bekerja dengan memindahkan radiasi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh. Sinar kemudian ditangkap pada gambar dengan bagian-bagian tubuh yang berbeda, menjadi terlihat karena perbedaan warna pada gambar. Perbedaan warna ini didasarkan pada kepadatan bagian-bagian tubuh seseorang, yaitu sinar menunjukkan tulang sebagai gambar putih dan menunjukkan paru-paru sebagai gambar yang lebih gelap. X-ray mobile terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tube stand, kolimator, dan penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk mencharge tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari suplai tegangan 220 volt langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt, yaitu masuk ke step trafo, lalu ke rectifier, yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah dipenuh, kapasitor akan mencharge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Jenis-jenis ronsen atau sinar X. Ronsen dada. Sebuah ronsen pada dada untuk mengambil gambar dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan kelenjar getah bening di daerah ini. Yang kedua, ronsen tulang belakang. Sebuah ronsen tulang belakang yang mengambil gambar tulang belakang dan membantu dalam menemukan penyakit dan cedera yang mengenai tulang belakang, sendi, serta diskusnya, cakram atau bantalan antar tulang. Selanjutnya, ronsen anggota gerak merupakan ronsen yang mengacu pada anggota gerak, yaitu tangan, pergelangan tangan, kaki, lutut, tungkai, pergelangan kaki, dan pinggul. Prinsip kerja yang menerapkan prinsip fisika. Cara kerja pemeriksaan X-ray. Ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke dalam tubuh untuk memindai kondisi tubuh bagian dalam. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda-beda. Inilah yang nantinya akan membuat foto X-ray menampakkan perbedaan dari putih, abu-abu, hingga hitam. Jika mengenai logam atau bagian tubuh yang padat, seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir, sehingga hasil pemeriksaan X-ray pun akan tampak berwarna putih. Bila X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, hasil pemeriksaan X-ray akan muncul dengan warna abu-abu.
Jika warna hitam, maka menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Pemeliharaan peralatan perawatan dan kedokteran. Pengertian, melaksanakan pemeliharaan peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara membersihkan, mendisinfeksi, atau mensterilkan serta menyimpannya. Tujuannya untuk menyiapkan alat perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai, mencegah peralatan cepat rusak, dan mencegah terjadinya infeksi silang. Prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan. Perawatan alat-alat elektronika. Perawatan elektronika sangat peka terhadap goncangan sehingga perlu dihindari dari goncangan. Hindari peralatan dari medan magnet yang kuat agar sensitivitas meter tidak berubah. Alat-alat elektronika tidak tahan pada suhu di atas 25 derajat Celcius, sehingga waktu penggunaan suhu ruangan sebaiknya berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, rata-rata pada temperatur 21 derajat Celcius. Nah, untuk menghindari suhu terlalu tinggi, pada alat perlu di tempat diberi kipas angin di sekitar power supply atau sumber daya alat tersebut. Debu dapat pula mempengaruhi kerjanya alat, sehingga setiap saat ruangan harus dibersihkan dengan menggunakan alat penyedot debu atau vakum cleaner. Pengetahuan dan keterampilan penggunaan alat memegang peranan penting dalam perawatan peralatan, agar peralatan berjalan dengan baik dan kerusakan dapat dihindari sejauh mungkin. Pengetahuan dan keterampilan ini meliputi sasaran pengukuran telah dipahami terlebih dahulu, persiapan metode, waktu dan program pengukuran, dan kondisi peralatan baik atau tidak. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.